sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan diambil dari Roma 14 ayat 18 sampai dengan 19. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara, kadang-kadang kita terjebak dengan esensi atau pilihan. Terkadang kita suka ribut dengan masalah pilihan. Esensinya kita suka abaikan. Esensinya adalah berkenan kepada Tuhan, artinya menyukakan hati Tuhan, tepat di mata Tuhan. Tetapi kita lebih suka pilihannya. Pilihannya adalah kita lebih memilih untuk dihormati oleh manusia. Kadang-kadang kita juga kalau di kantor, mungkin di tempat pekerjaan, di tempat kuliah, tempat kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang kita lebih suka melakukan tanda petik kebohongan putih. Padahal esensinya tetap bohong gitu, saudara ya. Tetapi kita kadang-kadang suka mengatakan ini kebohongan demi kebaikan gitu ya. Jadi tapi esensinya tetap aja itu bohong gitu ya. Nah, saudara, ini yang ditekankan oleh Paulus. Dikatakan begini, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Artinya apa? Yang sangat esensi, yang sangat tepat begitu, yang sangat berkenan di hati Tuhan. Maka itu kita akan mendapatkan penghormatan dari manusia. Jadi Paulus ingin mengatakan esensinya dulu berkenan pada Allah. Artinya Tuhan menyukai. Artinya bukan sekedar menyukai, tetapi kita benar-benar melayani, kita melakukan hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan mendapatkan penghormatan oleh manusia. Jadi jangan cari dulu penghormatan kepada manusia, padahal di mata Tuhan kita melakukan kejahatan yang sangat luar biasa. Ini esensi. Tapi kadang-kadang kita lebih senang pilihannya, yaitu kita mencari penghormatan di mata manusia. Perbuatan baik kita, dermawannya kita, ataupun pengorbanannya kita, itu adalah hanya semata-mata untuk menyenangkan hati manusia. Tetapi belum tentu secara esensi itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, disinilah kita seringkali terjebak dalam kehidupan-kehidupan yang menjadi palsu dan juga munafik. Oleh karena itu Paulus mengatakan begini, marilah kita mengejar yang mendatangkan damai sejahtera Tuhan, dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara, ini menjadi fokus kita, menjadi esensi dalam hidup kita. Adalah kita mengejar damai sejahtera. Bagaimana kita menghadirkan damai sejahtera di dalam keluarga kita, bersama dengan teman-teman kita, dan juga di gereja, di tempat usaha kita, di tempat pekerjaan kita. Kita mendatangkan damai sejahtera, yaitu yang paling esensi, damai sejahtera Tuhan Yesus. Kita tidak mendatangkan damai sejahtera yang palsu di situ, tetapi damai sejahtera yang sejati, Yesus Kristus. Dan juga untuk saling membangun. Artinya kita tidak ada kesempatan untuk saling menjatuhkan, untuk saling mengabaikan satu dengan yang lain, tetapi secara esensi kita saling membangun. Nah, kalau ini menjadi penekanan dalam kehidupan kita, saudara sekalian, maka hidup kita itu berkenan kepada Allah. Saudara, ini sangat sulit, saudara, karena kita melakukan esensinya, kita tidak melakukan pilihannya. Damai sejahtera dan saling membangun. Ini tidak mudah untuk menghadirkan hal ini, untuk menjadi fokus kita, tujuan kita. Saling membangun. Kalau kita saling membangun, saudara, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi perselisihan. Yang ada adalah kita bergandengan tangan untuk menghadirkan damai sejahtera. Saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita ini seperti satu ilustrasi yang saya dapatkan cerita, yaitu Jeremy Bentham. Jeremy Bentham itu adalah salah satu pendiri University College London, UCL. Jadi salah satu wasiatnya dia sebelum dia meninggal pada 6 Juni 1832, dia minta diawetkan, dan dalam pertemuan-pertemuan tertentu, semacam kayak pertemuan pengurus ataupun komisarisnya UCL, dia minta dihadirkan walaupun dia sudah menjadi mayat, saudara. Jadi ini sampai detik ini masih ada, saudara, karena memang betul dari pihaknya UCL itu dihadirkan
3 kali, tahun 1926, tahun 1976, dan juga ulang tahun ke 150 UCL 2013. Jeremy Bentham itu hadir dalam rapat pengurusnya mereka, begitu ya. Jadi saudara bisa bayang duduk di samping mayat begitu yang sudah diawetkan begitu. Tapi itu wasiatnya daripada Jeremy Bentham, karena dia boleh dibilang sangat mencintai University College London. Tetapi saudara, pemimpin rapat sebelum akan memulai rapat, dia akan mengabsen. Dan mengabsen ketika Jeremy Bentham, dia pasti akan menyebutkan Jeremy Bentham present but not voting. Hadir tetapi tidak bisa memilih. Benar, Jeremy secara esensi dia hadir tetapi dia tidak bisa memilih. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang berdampak, saudara. Saudara, kan kadang dalam kehidupan kita pun demikian, saudara. Kita hadir secara esensi, tetapi kita tidak memberikan dampak apapun. Karena apa? Yang kita kejar itu salah, saudara. Kita lebih mengejar apa yang disukai oleh dunia ini, bukan apa yang disukai oleh Allah. Kalau kita mengejar itu, mendatangkan itu yang disukai oleh Tuhan, maka kehadiran kita secara esensi ada, tetapi memberikan dampak yang luar biasa. Mari saudara, kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.